Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan membahas yaitu tentang bagaimana sih cara menyusun landasan teori di dalam skripsi. Nah, biasanya di dalam landasan teori itu ada di bab 2. Biasanya ada 4 bab atau 5 bab tergantung dari aturan atau kebiasaan yang diundangkan oleh setiap prodi. Kalau saya dulu jurusan bahasa Inggris ada 4 bab. Jadi kalau landasan teori ini di chapter 2, chapter 3 research methodology, kemudian chapter 4-nya nanti ada data, itu analisa datanya. Nah, yang kelima terakhir itu kesimpulan. Ada juga yang 6 biasanya. Itu sebenarnya nggak masalah, cuma berbeda dari setiap prodi aja. Tapi yang jelas bisa menyusunnya dengan baik. Oke, apa sih itu sebenarnya landasan teori? Landasan teori itu biasanya terdiri dari di bab 2 itu kemudian ada kerangka berpikir atau theoretical framework, kemudian ada studi pustaka atau prior research. Nah, yang terakhir nanti ada hipotesisnya. Jadi ada 4 bagian khusus untuk penelitian yang kuantitatif ya. Tapi kalau yang kualitatif biasanya cuma 3 udah cukup. Ada landasan teori, kerangka berpikir, kemudian ada review study atau studi pustaka. Studi pustaka itu pembanding. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan yang ke-6 ini. Oke, apa sih itu sebenarnya pengertian dari teori atau landasan teori? Kalau definisinya ini, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai fenomena secara sistematik. Nah, sistematik itu tersusun, ada langkah-langkahnya, itu sistematik. Generalisasi itu apa? Generalisasi itu adalah pandangan orang secara umum. Nah, itu pandang biasanya kan objektif kalau pandangan kebanyakan orang, maka itu disebut dengan generalisasi. Misalnya orang mengatakan gula itu kan rasanya manis. Ya emang teorinya manis, namun kenyataannya memang manis itu. Itu maksudnya dari teori. Nah, apa yang kita pelajari sekarang ini juga termasuk teori, ada praktiknya juga sedikit. Nah, itu. Kemudian Sugiono ya sama, ini sebenarnya dari buku yang saya ambil, menyatakan teori adalah suatu konseptualisasi konsep ya. Konsep itu kerangka berpikir yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengetahuan diperoleh melalui jalan yang sistematis. Sama, sistematik atau sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak dapat, dia bukan suatu teori. Teori adalah alur logika atau penalar yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan preposisi secara sistematis. Preposisi itu sama dengan definisi. Proposisi itu kerangka berpikir orang. Nah, itu dia. Kemudian teori itu dia harus dapat diuji. Ya iya, kalau di dalam level pendidikan S1 itu biasanya cuma mengetes teori orang itu benar apa enggak sih. Nah, itu. Kemudian kalau S2 nanti ada pengembangan teori yang orang itu dikembangkan sedikit. Kemudian nanti kalau S3 itu sudah membuat teori. Nah, berarti kamu membuat teori sendiri. Nah, nanti ya orang biasanya membuat teori itu biasanya nggak jauh dari nama pembuatnya. Misalnya ada namanya teori Maimunah. Nah, ya, dipakainya teori Maimunah tentang bimbingan konseling yang bagus ya bagaimana. Tapi nggak bisa orang bikin teori tapi kalau tidak ada karya bukunya, harus ada level-levelnya. Kalau level S1 ya baru mengetes teori lah, mengeksplain, menjelaskan. Nah, itu dia. Belum ada yang kalian kan yang bikin buku misalnya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, biasanya dituangkan di dalam bentuk buku biasanya. Nah, itu dia. Nah, kalau orang S3 biasanya sudah ada buku, berarti saya sudah punya teori. Nah, untuk bikin teori juga nggak bisa. Teori harus ada padanan-padanannya. Sama, dimulai dari penelitian kecil yang kalian buat ini. Oke, ini teori menurut Mark, terdapat 3 macam teori. Ini cuma istilah aja ya. Sebenarnya yang penting itu kita bisa bagaimana menyusun landasan teori di bab 2.
Apa itu teori induktif? Nah, pikiran spekulatif data yang akan diterangkan. Nah, berarti apa? Datanya sudah dapat, nah kita analisa, nah kita terangkan. Itu deduktif, induktif biasanya disebut kalau itu di awal, menjelaskan di awal, kemudian menerangkan sebuah data. Itu dia. Kemudian teori induktif, data ke arah teori. Kalau data ke arah teori, berarti data yang kita buat harus sesuai dengan teori. Nah, itu dia. Ini sesuai nggak sih dengan teori? Ternyata enggak. Nah, kalau yang atas tadi kebalikannya. Tidak sudah dapat, kita jelaskan kembali. Nah, itu. Kemudian teori fungsional, interaksi pengaruh antar data dan perkiraan teoritis. Nah, ini mix antara yang kedua ini. Ini cuman istilah aja sih, tambahan aja. Oke, kemudian kegunaan teori dalam penelitian ini. Teori digunakan untuk memperjelas, mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Variabel. Sebenarnya kita ini harus bahas variabel dulu ya. Ini ya nggak apa-apa, menurut kesalahan saya sih. Kesalahan bikin topiknya di RPS-nya. Nah, digunakan untuk mempertajam ruang lingkup konstruk variabel yang akan diteliti. Berarti menjelaskan. Variabel itu apa? Variabel itu meningkatkan motivasi siswa dalam prestasi belajar. Nah, variabel berarti meningkatkan siswa prestasi belajar. Ada dua variabel, berarti dua variabel. Kemudian untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Nah, ini fungsi teori. Untuk merumuskan hipotesis apa? Kesimpulan sementara itu benar atau enggak sih yang kita akan uji coba itu. Nah, tapi kita ada hipotesis dulu. Hipotesis kita itu ya nggak tahu benar atau enggaknya karena belum diuji nih. Nah, itu sebenarnya penelitian dari kuantitatif itu sebenarnya untuk menjelaskan hipotesis saja. Oke, kemudian kegunaan teori yaitu untuk memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang satu hal yang hendak diteliti. Nah, jadi fungsi teori itu sebagai apa ya? Sebagai modal kita, sebagai modal di dalam melakukan penelitian itu. Karena nanti selalu ditanya, misalnya kamu mengambil judul ini atau rumusan masalah ini, teorinya apa? Teorinya siapa yang lebih sering ditanyakan? Nah, itu selalu ditanyakan teori siapa. Jadi kita harus bisa menjelaskan nanti kepada PA-nya atau siapa ya, advisernya. Nah, kita menggunakan teorinya ini. Ini sebenarnya orang nanti akan kesulitan mencari teori ketika sudah mendapatkan rumusan masalah. Nah, itu nanti kalau cari teori dulu tapi susah nanti menemukan rumusan masalahnya di lapangan. Teorinya sudah punya, nggak bisa juga gitu masalahnya. Nanti teorinya sudah ada, ternyata permasalahan diangkat susah, kemudian nggak urgent, tempatnya nggak tahu di mana, nanti nggak ketemu masalahnya itu. Jadi harus sebenarnya berimbang antara teori dan menemukan permasalahan di dalam penelitian. Rumusan masalah ketemu, susah cari teorinya lagi, susah mendefinisikan, susah juga. Makanya sebenarnya kalau saya lebih sering ke arah mencari teori dulu, tapi di samping juga harus sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari. Ada orang emang lebih senang mencari rumusan masalah dulu, kemudian baru mencari teori. Bagusnya itu harus berjalan seirama, biar nanti nggak kesusahan di kemudian harinya. Oke, kemudian menurut Gawin dapat membantu menganalisa data untuk menyimpulkan atau sinopsis dari data dan menghubungkan dan untuk menyarankan hal-hal yang baru untuk dicoba. Nah, itu sih sebenarnya definisi dari teori. Oke, kemudian deskripsi teori. Nah, ini psikoanalisis menjelaskan apa sih itu teori, hampir sama sebenarnya dengan itu. Paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Maksudnya di sini isi dari landasan teori itu apa aja? Itu melalui
pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Itu sebenarnya sebagai jalan untuk mencari variabel atau menemukan menjawab permasalahan yang kita teliti. Nah, itu dia sebenarnya fungsi. Jadi deskripsi itu jelaskannya apa aja. Pertama, penjelasan tentang variabel yang diteliti. Variabel tadi judul penelitian, topik itu ada berapa variabel tadi. Misalnya pengaruh motivasi belajar, pengaruh bimbingan konseling terhadap motivasi belajar siswa. Berarti pertama bimbingan konseling, kedua ada motivasi siswa. Berarti dua variabel itu yang kita cari, kita jelaskan. Nah, itu maksudnya menjelaskan antar variabelnya melalui pendefinisian. Nah, definisi. Jadi orang tahu ini, oh misalnya bimbingan konseling tentang meningkatkan belajar, oh ini bla bla bla. Jadi orang yang nggak tahu setelah membaca menjadi jelas, menjadi paham. Oke, itu sih sebenarnya isi dari teori. Kemudian yang ini langkah-langkah mendeskripsikan teori, langkah-langkah menjelaskan teori itu. Nah, yang pertama, tetapkan nama variabel yang teliti dan jumlah variabelnya. Ini sebenarnya makanya kemarin kita harus bahas variabel dulu ya sebenarnya hari ini, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian mencari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan relevan. Kalau saya lebih senang cari jurnal. Nah, setelah jurnal, nanti kan di bagian jurnal orang itu ada daftar pustakanya. Nah, ini baru cari bukunya. Oh, ternyata bukunya ini yang digunakan. Kalau nyari buku dulu susah juga. Kalau saya lebih senang mengumpulkan jurnal sebanyak-banyaknya. Pertama, dibaca lebih singkat, lebih cepat. Nah, biasanya kalau saya langsung baca aja, pertama literatur reviewnya itu aja yang saya baca. Kemudian ini yang dibahasnya apa aja sebagai panduan kita ya. Tapi nggak boleh copy paste juga. Itu nggak boleh hanya 1, 2, 3 jurnal, nggak bisa. Tadi misalnya kita mau mencari pengaruh bimbingan konseling terhadap motivasi belajar. Kita cari sebanyak-banyaknya pengaruh bimbingan konseling terhadap motivasi. Pertama motivasi belajar, kemudian bimbingan konseling. Nah, itu. Kadang nggak harus ketemu jurnal yang dengan topik yang hampir sama, nggak juga. Berarti kita cari juga bimbingan konseling itu apa. Nah, biar kita bisa ambil referensinya, itu maksudnya. Nah, ini lihat daftar isi setiap buku, pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Makanya tadi cari jurnal, di jurnal itu ada buku. Nah, ini sebenarnya baru cari bukunya. Kemudian kalau buku itu caranya mencarinya, kalau saya lebih baca kontennya dulu atau daftar isinya. Nah, sesuai nggak sih ini dengan topiknya kan? Oh, itu sesuai. Nah, mungkin kalau dibaca semua buku karena nggak cukup waktu. Kecuali memang kita hobi membaca buku. Nah, itu. Kemudian cari definisi. Nah, cari definisi setiap variabel yang diteliti pada setiap sumber bacaan. Nah, definisi tadi apa? Bimbingan konseling itu apa? Nah, kita ambil sebanyak-banyaknya dari jurnal, dari buku. Tapi satu saran saya, menulis referensi atau mencari itu sebaiknya dari buku. Jangan mengutip dari jurnal orang. Misalnya pengertian bimbingan konseling, padahal dia mengutip dari orang lain juga ya. Nah, kita harus ambil sumber yang benar-benar. Takutnya nanti takut salah juga sih dia mengutip. Kalau kita mengutip dalam mengutip itu berapa kali mengutip, jadi kita harus cari bukunya. Itu. Jangan mengutip pendapat ahli tentang suatu teori, kemudian kita kutip lagi dari jurnal orang itu ya. Cari buku yang benar-benar dia yang punya. Nah, itu. Biar menghindar kesalahan kita mengutip. Karena kalau dia salah, kita juga salah. Nanti terus-menerus salah itu. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Nah, ini. Gunakan bahasa kita sendiri ya menulisnya, definisinya. Kemudian terakhir, ini deskripsi teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, ini maksudnya. Ini cara-cara mendeskripsikan teori di bab 2 itu. Nah, apa itu? Kemudian ada kerangka berpikir, isinya apa sih itu kerangka berpikir? Nah, ini sebenarnya jalan kita untuk menjawab hipotesis yang kita ajukan. Jadi cara menjawabnya ini
Nah, misalnya menurut ini motivasi belajar itu dapat berpengaruh dan semacamnya bla 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 karena, nah itu dia. Tapi harus berdasarkan teori yang tadi. Kita ambil teorinya siapa? Berarti kerangka berpikir kalau saya itu sebenarnya cara kita menjawab hipotesis atau cara kita menjawab dari rumusan masalahnya, itu dia. Rumusan masalah biasanya ada 3, berarti udah 3 cara menjawabnya. Nah, itu kerangka berpikir model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi berbagai masalah yang penting ya. Susah juga ya mendefinisikan. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Apalagi sini. Nah, makanya. Nah, ini misalnya motivasi belajar, prestasi belajar. Independen itu tidak terikat, kalau dependen terikat. Atau independen itu yang mempengaruhi. Nah, berarti ini mempengaruhi prestasi belajar apa prestasi belajar yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, itu berarti kalau di sini ini dependen ini stay, dia tetap, berarti dia yang dipengaruhi, berarti jatuhnya itu motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Nah, itu dia. Kemudian ini saya ambil dari buku itu juga. Nah, ini cara, berarti misalnya ada dua variabel ya, motivasi belajar sama prestasi belajar. Berarti variabel X, variabel Y kita buat. Nah, berarti cari misalnya variabel X-nya dulu, motivasi belajar. Kita cari internet, cari kumpul jurnal, dideskripsikan, dianalisis, kemudian baru dibuat kesimpulan. Sama dengan variabel Y juga dibuat lagi. Nah, ini dia. Itu prosesnya, membaca buku tentang apa, misalnya variabel Y-nya prestasi belajar. Nah, itu analisis terhadap HP ini hasil penelitian HP. Nah, itu dia. Nah, kemudian dia jatuhnya seperti ini sih alurnya, kemudian digabungkan antara kedua variabel ini. Nah, hasilnya muncul hipotesis. Makanya itu fungsinya sebenarnya kerangka berpikir itu seperti ini alurnya. Nanti misal judul kita tentang ini, misalnya motivasi belajar, ternyata prestasi belajar nggak dijelaskan ya, nanti bingung juga, ini prestasi belajar itu apa sih. Nah, itu dia, jangan sampai apa yang kita tulis itu atau variabel yang kita buat itu nggak muncul di teorinya, jangan sampai nanti dipertanyakan. Nah, dan terakhir kemudian hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Nah, tadi contoh. Nah, ini jawaban yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Ini belum mengumpul data, kita baru secara berhipotesis. Jadi kesimpulan yang belum terbukti secara ilmiah, hipotesis. Cuman opini juga bukan termasuk opini sih sebenarnya, karena sudah bersumber fakta, tapi cuman hipotesis sementara. Nah, itu bersifat sementara. Nah, bentuk hipotesis penilaian ada 3, yaitu deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Makanya ini kalau rumusan masalahnya deskriptif, tentu saja hipotesisnya deskriptif, nggak mungkin nanti asosiatif. Makanya ini berhubungan dengan rumusan masalah kalian ya. Kalau dia komparatif, tentu saja hipotesisnya nanti komparatif, nggak mungkin dia nanti hipotesisnya jadi asosiatif. Nah, itu ada 3 ini. Mungkin minggu depannya lagi kita bahas tentang apa sih hipotesis, cara menyusunnya bagaimana. Nanti pakai angka-angka dia, dijabarkan dengan angka hipotesis itu untuk memudahkannya. Nah, ini biasanya di bab 2, landasan teori, isinya kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, kalau yang kualitatif biasanya hanya 3 ini. Ini 3 ini, hipotesisnya nggak ada. Bukan berarti nggak ada hipotesisnya sih sebenarnya, tapi hipotesisnya itu tersembunyi, maksudnya nggak dijelaskan dengan angka, maksudnya makanya nggak perlu ditulis, tapi hipotesisnya tetap ada. Berarti kalau yang kuantitatif ada 4 ini yang perlu ditulis, sebenarnya nggak, sama aja sih. Nah, ini sebenarnya landasan teori saya ambil dari salah satu skripsi yang saya temukan ya, cukup bagus. Nah, pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap pengelompokan sosial pada siswa. Nih. Nah, landasan teorinya yang pertama ya kan ada 2 variabel. Pertama adalah layanan bimbingan kelompok. Nah, kemudian kelompokan siswa, kelompok siswa. Nah, itu berarti ada 2 variabel ini. Nah,
Berarti pertama yang dicari landasan teori tentang bimbingan kelompok itu apa, dijabarkan semuanya. Nanti ada beberapa istilah lagi di dalam bimbingan kelompok itu, ini dijelaskan semuanya. Menurut siapa, menurut siapa. Kemudian dijelaskan juga pengertian kelompok sosial itu apa. Nah, kalau orang yang sudah terbiasa dengan bimbingan konseling biasanya sudah paham. Tapi kalau orang misalnya belum paham apa sih kelompok sosial itu, nah dijelaskan juga di sini. Jadi orang paham sebelum masuk ke lebih dalam. Nah, kemudian kerangka berpikir tadi sudah saya jelaskan. Berarti nanti kerangka berpikirnya gabungan dari kedua variabel ini, kemudian dibuat nanti hipotesisnya. Itu. Pengaruhnya bagaimana sih? Positif atau negatif hipotesisnya? Nah, itu maksud hipotesis. Ada pengaruh misalnya terhadap bimbingan kelompok, terhadap pengelompokan sosial siswa. Itu nanti hipotesisnya. Nah, kemudian studi pustaka kalau saya itu kalau di bahasa Inggris namanya prior research atau previous study, penelitian sebelumnya atau penelitian yang relevan. Maksudnya yang berhubungan dengan penelitian kalian ini harus kalian cari sebagai pembanding. Nah, sebagai pembanding, apa sih bedanya penelitian saya ini dengan orang lain? Nah, itu dia. Kalau saya minimal 3, cari yang hampir sama dengan topik ini, dengan topik judul kalian. Bagusnya kalau saya minimal 3, 4, 5 juga boleh. Nah, itu. Nah, kemudian di akhirnya nanti dibuat perbedaannya apa. Nah, itu maksudnya studi pustaka atau penelitian yang relevan. Nah, ini hubungan antara interaksi teman sebaya dengan penyusunan sosial remaja. Masih ada nggak hubungannya? Kadang-kadang jangan terfokus ke judul ya, lihat isinya. Lihat teori yang dipakai orang ini. Punya siapa? Punya Novita Pujiastuti. Nah, kemudian pengaruh lain learning counseling terhadap penyesuaian sosial remaja di SMA negeri di mana misalnya. Nah, itu dia sebagai pembanding. Nanti ditulis penelitian orang ini hasilnya apa, teori yang digunakan siapa, metode penelitian yang digunakannya apa. Itu sebagai pembeda. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis, nah ini misalnya HO atau hipotesis awal ya. Ada pengaruh dalam pemberian layanan bimbingan kelompok terhadap pengelompokan sosial pada siswa. Ada pengaruh. Dari mana taunya? Hipotesis, namanya juga hipotesis, belum diuji kan? Kita lihat nanti di datanya, disesuaikan kita aja ada pengaruh atau enggak. Nah, kemudian ada hipotesis alternatif, tidak ada pengaruh, misalnya begitu. Hipotesis ini sebagai nama juga alternatif ya. Nah, itu dia. Oke, saya kira itu sih tentang pembahasan teori yang akan digunakan. Nah, biasanya di teori ini, landasan teori ini rentan copy paste atau rentan banyak plagiarism. Tolong hindari itu. Nanti kedetek kalau kalian copy paste semuanya. Gunakan bahasa orang ya jangan, gunakan bahasa kalian sendiri. Makanya di sini yang rentan plagiarism itu di menuliskan landasan teori. Karena kebanyakan mahasiswa hanya copy paste dari punya orang. Tuh, rentan di sini, hati-hati. Kalau saya tahu itu copy paste atau bukan dari tulisan kalian juga sudah kebaca. Bisa. Tuh. Oke, saya kira itu untuk pertemuan yang ke-6 ini tentang membahas tentang bagaimana cara menyusun landasan teori di bab 2 di dalam penelitian kalian. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya Ridho Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.